kedua untuk melanjutkan materi kita tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Nah, ini adalah lanjutan materi dari pertemuan kita yang pertama kemarin ya. Nah, apa saja nanti yang akan kita bahas di pertemuan kita yang kedua kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu nanti manfaat-manfaat daripada ilmu fisika. Yang pertama, yang kedua, ilmu fisika itu tentang apa saja sih yang dibahas? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, nanti tentang keselamatan di dalam laboratorium. Seperti itu anak-anak ya. Jadi pelajari dengan baik, dengan serius, dan perhatikan bapak baik-baik. Oke, next. Baik, ruang lingkup fisika. Ini tadi yang bapak bilang, fisika itu ada di mana saja pak, dan apa-apa saja yang dibahas. Nah, yang pertama, mekanika klasik. Nah, nanti ada namanya mekanika klasik, yaitu mempelajari tentang gerak ya karena itu namanya mekanika klasik, yaitu tentang mekanika si Newton seperti itu ya. Oke, kemudian elektromagnetik. Nah, ini kita akan bahas tentang elektro itu artinya apa? Muatan ya kan? Magnet itu berarti medan magnet, berarti hubungan antara muatan itu kan listrik, berarti hubungan antara muatan listrik dengan medan magnet seperti itu ya. Yang ketiga, termodinamika. Termo artinya panas, dinamika itu artinya bergerak, berarti panas yang bergerak seperti itu. Nanti ini ada juga nanti kita bahas. Kemudian ada relativitas, nah ya. Kemudian mekanika kuantum, astrofisika, biofisika, fisika kimia, ekonomifisika, geofisika, fisika medik, dan lain sebagainya. Banyak sekali ruang lingkup fisika yang dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Seperti itu ya. Next. Oke, apa saja peran fisika dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini banyak sekali banyak, tidak terhitung banyaknya. Yang pertama, pengembangan pembangkit listrik. Nah, itu tadi ya, pembangkit listrik dengan berbagai sumber energi. Misalnya apa? PLTU, PLTA, PLTS, dan PLTN ya. Nah, itu pembangkit listrik. Yang kedua, kereta. Kereta apa? Kereta super cepat. Yaitu maglev dengan aplikasi superkonduktor. Ya, ini adalah kereta tercepat di dunia ya, yaitu kereta maglev. Ya, dia tidak menggunakan listrik, tapi dia menggunakan superkonduktor. Lanjut, perkembangan gadget. Nah, termasuk handphone itu adalah ilmu fisika. Seperti handphone, laptop, kamera, MP3, dan tablet fisik. Itu adalah penerapan atau peran daripada ilmu fisika. Lanjut, ultrasonografi, MRI, dan ronsen itu dalam bidang kesehatan. Misalnya ada yang sakit, kemudian diapain? Di ronsen kemudian nampaklah penyakitnya seperti itu. MRI, ultrasonografi, ditembak. Misalnya ada kanker, menggunakan sinar laser, ditembak kanker tersebut. Nah, seperti itu ya. Itu dalam memanfaatkan dalam bidang kedokteran. Jadi ilmu fisika itu juga dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Lanjut, pesawat ulang-alik. Nah, ini digunakan untuk para astronot pergi ke luar angkasa. Seperti itu ya. Next. Nah, lanjut, vektor. Nah, vektor navigasi pesawat terbang. Nah, pesawat terbang itu menggunakan prinsip vektor. Vektor nanti akan kita pelajari di fisika. Ya, Nah, kemudian mekanika. Teknologi mesin mekanik, senjata militer, roket. Nah, itu adalah bagian dari mekanika. Itu juga nanti akan kita pelajari dalam fisika. Lanjut, termodinamika, mesin kalor dan mesin pendingin, kulkas. Nah, bagaimana prinsip kerja kulkas? Itu juga kita pelajari dalam fisika. Lanjut, sifat-sifat zat padat, optika dan listrik. Ya, itu adalah teknologi komputer dan internet. Nah, itu yang kita pegang saat ini tentang internet, ya kan? Kemudian komputer, handphone, gadget, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat-sifat zat padat, optika, dan listrik. Lanjut, mekanika fluida, prinsip daripada kapal
laut, kapal selam, dongkrak, teleskop, itu semua adalah fisika tentang mekanika fluida. Itu nanti akan kita pelajari juga nak. Nah, kemudian dinamika rotasi dan benda tegang, yaitu konstruksi jembatan, gedung, rumah, dan lain-lain. Itu juga nanti akan kita bahas tentang dinamika rotasi. Lanjut, medan magnet, motor dan generator listrik. Misalnya pada saat listrik mati, ya kan, kita menggunakan genset. Ya, itu adalah generator pembangkit listrik. Ya, itu disebut dengan medan magnet. Kita akan pelajari juga itu nak. Lanjut, inti atom dan radioaktivitas, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, PLTN. Ya nak ya, itu juga akan kita pelajari tentang materi atom dan radioaktivitas. Kemudian senjata nuklir, oke, dan perundungan, ya, atau bom. Ya, oke, lanjut. Next. Baik, sekarang kita masuk ke keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebelum melakukan percobaan, kita harus tahu dulu tentang apa itu laboratorium, bagaimana keselamatannya. Seperti itu nah ya. Yuk. Yang pertama, apa sajakah syarat daripada laboratorium yang baik? Yang pertama, kelengkapan alat keselamatan, nomor telepon penting, pemadam kebakaran atau petugas medis. Misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan ya, misalnya ada kebakaran, ya kita harus sudah punya nomor teleponnya seperti itu ya. Atau medis, misalnya pada saat melakukan praktikum ada teman kita yang terluka, kita harus sudah siap untuk bisa menelepon petugas medis. Itu adalah laboratorium yang baik. Lanjut, ruang laboratorium yang memiliki sistem ventilasi yang baik, artinya ruang masuk keluarnya udara. Kemudian ruang laboratorium harus ditata dengan rapi. Ya benar, laboratorium itu tidak boleh berantakan, harus rapi. Seperti itu ya. Misalnya fisika, di sinilah alat-alat mekanika, di sini alat-alat optik, di sini alat-alat listrik, di sini alat-alat magnet. Nah, seperti itu harus tersusun dengan rapi supaya nanti ketika melakukan praktikum atau percobaan sudah mudah bagaimana alat-alat yang kita gunakan. Seperti itu ya. Oke. Next. Kemudian alat keselamatan kerja harus tersedia. Alat keselamatan kerja ya dalam kondisi yang baik dan siap pakai ya. Lanjut. Laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Artinya laboratorium setidaknya memiliki 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh seperti itu ya. Jadi harus punya 2 pintu. Itulah syarat laboratorium yang baik ya. Lanjut, bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan 2 bahan kimia yang menimbulkan ledakan bila bereaksi. Artinya bahan-bahan kimia itu kan sangat mudah bereaksi. Jadi ketika ada 2 zat yang tidak bisa berdekatan, ya maka harus kita pisahkanlah tempatnya atau raknya seperti itu ya. Lanjut. Oke. Nah, apa saja kah alat keselamatan? Nah, tadi kan ada kan alat keselamatan harus baik dan lengkap. Nah, ini dia. Alat keselamatan yang pertama itu pemadam kebakaran. Nah, ada alat pemadam kebakaran. Kemudian ice washer, water shower, kotak P3K, jas laboratorium, peralatan pembersih, obat-obatan, kapas, plater pembalut ya, dan juga ada gambar daripada aturan-aturan keselamatan kerja. Oke, kita akan bahas ini apa saja aturan-aturan keselamatan kerja. Next. Nah, yang pertama, dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Artinya ketika kamu melakukan percobaan atau praktikum, kamu tidak boleh mengambil alat-alat yang ada seperti itu ya. Nah, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Misalnya ada orang lain yang tidak berhubungan dengan praktikum kita, ya kita tidak boleh kasih masuk. Nah, kemudian gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum. Artinya kalau kita praktikum tentang listrik, ya peganglah alat-alat listrik yang kita butuhkan. Jangan kamu pegang alat-alat mekanika atau alat-alat yang tidak dibutuhkan. Kemudian jangan melakukan praktikum sebelum mengetahui informasi mengenai
bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Jadi kamu harus tahu dulu informasinya ya tentang bahaya bahan kimia, misalnya percobaan-percobaan kimia yang kalian lakukan ya, atau alat-alat, bagaimana alat-alatnya, cara menggunakannya, seperti itu ya. Lanjut. Bertanyalah jika Anda merasa ragu. Artinya ketika kamu tidak tahu atau ragu, kamu boleh tanya kepada gurunya. Lanjut. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja seperti tadi ya, mengenali daripada peralatan keselamatan kerja seperti tadi, exposure ya kan, P3K, kemudian dan lain sebagainya ya. Oke. Kemudian pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. Jadi kamu harus pakai jas laboratorium ketika kamu berada di laboratorium. Ketika kamu memakainya, kamu seolah-olah seperti ya, jadi kamu harus bangga menggunakan jas laboratorium. Lanjut, harus mengetahui cara pemakaian alat darurat, ya, alat pemadam kebakaran, yaitu exposure, respirator, dan alat keselamatan kerja lainnya. Nah, ini adalah alat-alat darurat. Oke, lanjut. Nah, ini. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melapor ke petugas laboratorium. Misalnya ketika melakukan percobaan ada yang rusak, maka kamu harus segera melapor ke gurunya. Lanjut, berhati-hati bila bekerja dengan asam kuat-ligen. Artinya zat-zat kimia itu kita harus benar-benar hati-hati dalam melakukan percobaannya. Zat-zat kimia itu kan sangat sensitif, kena ke kulit bisa gatal dan sebagainya. Oke, lanjut. Setiap pekerjaan di laboratorium harus mengetahui cara pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu tadi yang P3K ya. Lanjut, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan di laboratorium. Kemudian, usahakan untuk tidak sendirian ya. Jangan kamu sendirian di dalam laboratorium. Kalau bisa ada temanmu. Kenapa? Ya karena jika terjadi kecelakaan, kamu dapat dibantu seperti itu. Lanjut. Jangan bermain-main di dalam lab. Oke, kamu jangan bermain-main di dalam laboratorium. Jangan berlari-lari, jangan mengganggu teman. Lakukanlah praktikum dengan baik dan benar di dalam laboratorium. Oke, kemudian dilarang merokok. Nah, ini yang paling sensitif. Kamu harus dilarang merokok, jangan merokok. Dilarang makan, jangan makan ketika praktikum, dan minum di dalam laboratorium. Lanjut. Nah, kita sekarang membahas tentang lambang-lambang bahaya. Nah, ini biasanya di laboratorium ditempel. Apa saja lambang-lambangnya? Kita perhatikan. Animal hazard adalah bahaya yang berasal dari hewan. Mungkin saja hewan itu beracun karena telah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen atau dapat menggigit dan mencakar. Nah, ini biasanya percobaan biologi. Seperti itu ya. Jadi ada namanya simbol animal hazard. Nanti gambarnya Bapak kasih tahu. Kemudian sharp instrument hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda tajam. Seperti itu. Head hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang panas. Glassware hazard adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang mudah pecah. Kemudian chemical hazard, bahaya yang berasal dari bahan kimia. Next, electrical hazard berarti bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Eyes and face hazard, bahaya yang berasal dari benda-benda yang dapat membuat iritasi pada mata dan wajah. Fire hazard, bahaya yang berasal dari benda-benda yang mudah terbakar. Contohnya korosin atau minyak tanah dan spiritus. Biohazard, yaitu bahaya yang berasal dari bahan biologis. Bahan tersebut dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Harus hati-hati ya. Kemudian laser radiation hazard, yaitu bahaya yang berasal dari sinar laser. Seperti itu. Ini nanti percobaan fisika ya. Kemudian radioaktif hazard, ini juga fisika, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda radioaktif. Seperti itu. Kemudian explosive hazard, yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda yang mudah meledak. Nah, seperti itu ya. Next.
Inilah gambar dari keterangan yang tadi Bapak jelaskan. Animal hajat, sharp instrument hajat, head hajat, glassware hajat, chemical hajat, electrical hajat, ice and phase hajat, fire hajat, bio hajat, laser radiation hajat, radioaktif hajat, eksplosif hajat. Dan kalian harus perhatikan benar-benar ini simbolnya dan kalian harus tahu artinya. Oke, next. Cukup sekian pertemuan kita yang kedua hari ini anak-anak. Kalian pasti sudah paham ya tentang materi ini. Tapi jika kalian belum paham, kalian boleh tanyakan langsung di kolom komentar atau langsung saja kepada Bapak. Nah, nanti Bapak akan kasih tugas sama kalian. Kalian coba kerjakan masing-masing dengan baik dan mandiri. Ya, cukup sekian pertemuan kita hari ini dan selamat. Murder on call with the fight now. 20 years and it seems like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Bodies fucking sadder than every night.